Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu, teman-teman yang di rumah. Apa kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan mulai pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat memuji, menyembah Tuhan, untuk kami dapat menikmati firman-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang baik. Ketika Yesus mati, disalibkan, dan Dia bangkit untuk membuktikan bahwa Dia adalah Yesus yang hidup. Kami juga bersyukur bahwa kami tidak sendiri. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus untuk menghibur kami, untuk menolong kami. Roh penolong, Roh kebenaran itu juga membawa kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu pagi ini, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Biarkan hadirat-Mu jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu jamalah seluruh
bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, jamah setiap kami. Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau selalu ada, tinggal selamanya dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita juga punya Allah yang luar biasa. Biarlah Allah itu sendiri menjadi bagian dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Allah itu penting. Allah itu yang terutama di dalam hidup kita. Dia boleh menjadi bagian hidup kita. Dia adalah sumber di atas segala sumber. Sumber kekuatan. Sumber yang di atas segalanya yang memberikan kita. Haleluya. Ya, kita sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Di Mazmur berkata bahwa firman-Mu itu Tuhan yang bisa menopang bahkan sampai saat ini menegakkan bumi ini. Kita bersyukur kita sudah diberi firman dan firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu menjadi manusia. Dan kita bersyukur kita punya Yesus dan kita tinggal di dalam Dia. Firman yang berkuasa untuk menciptakan. Firman yang berkuasa untuk memelihara. Bahkan firman itu juga berkuasa mengokohkan bahkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita mau katakan Tuhan, firman-Mu lah yang terus beserta dalam hidup kami. Kami mau terus tinggal di dalam firman. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih buat firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau Raja Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau yang kami nantikan Bapa, Engkau yang kami nantikan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan.
Benar ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ya Tuhan yang kami nantikan atas hidup kami ya Bapa. Sebab di dalam Engkau ya Tuhan Yesus kami boleh hidup. Di dalam Engkau ya Tuhan kami boleh bersuka cita ya Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh mampu menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Sebab di luar Engkau ya Tuhan, tanpa Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Oleh sebab itu senantiasa ya Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa ya Tuhan tetap tinggal dalam Engkau ya Bapa. Dan Engkau senantiasa tinggal dalam hidup kami ya Bapa, sehingga hidup kami boleh dikuasai oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang datang beribadah di pagi hari ini, di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Ketika kami rindu haus akan firman-Mu ya Bapa di surga, Roh Kudus senantiasa bekerja atas hidup kami ya Tuhan, memberikan pembaharuan akal budi pikiran dan hidup kami ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau disukakan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, salam juga Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap semangat sekalipun di rumah, tapi kita tetap memiliki roh yang sama memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Tema kita dalam bulan ini masih tetap bertekun dalam firman. Ya. Tetapi di dalam bertekun dalam firman, khotbah saya di pagi hari ini bertalian dengan kembali pada kasih mula-mula. Ini khotbah saya pagi hari ini, judulnya adalah kembali pada kasih mula-mula. Mari kita buka sama-sama Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus lewat hambanya yaitu Yohanes, lagi mengalami masa pengasingan di Pulau Patmos ya. Bagaimana Tuhan melihat semula bahwa jemaat di Efesus itu begitu luar biasa ya. Bagaimana Tuhan memuji jemaat yang ada di sana, dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, yang artinya adalah ini sebelumnya sudah dilakukan oleh jemaat di sana ya. Baik jeripayahmu ya. Ini berbicara bagaimana jemaat yang ada di Efesus itu mereka senantiasa bekerja keras ya, untuk memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Bagaimana mereka juga tidak bersantai-santai Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar Injil dari para rasul-rasul, pada waktu itu kita tahu bahwa sana ada Petrus, ada Paulus, ada yang lain ya. Memang Efesus itu salah satu kota bagaimana kegerakan Kristen sana sangat luar biasa pada waktu itu. Ya sehingga begitu banyak, begitu besar pertumbuhan rohani orang percaya di sana, baik yang Yahudi, yang non-Yahudi, bagaimana mereka bisa mengenal firman, mengenal Injil lewat para rasul-rasul pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mendengar Injil, mereka senantiasa bekerja keras ya, dikatakan jeripayahmu maupun ketekunanmu. Mereka senantiasa bertekun dalam iman. Kenapa dikatakan dalam ketekunanmu? Karena memang pada waktu itu menjadi orang Kristen di Efesus itu tidak mudah ya. Kita tahu Efesus itu adalah salah satu kota yang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Pada waktu itu raja yang berkuasa itu ada Kaisar Nero. Kita tahu bahwa yang memenggal kepala Paulus adalah Kaisar Nero, dan ada juga Petrus yang disalib, kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Sekalipun itu permintaan Rasul Petrus, karena dia tidak mau sama seperti Yesus disalib, tetapi dia menginginkan sendiri, aku tidak mau, dia tidak layak aku disalib sama seperti Kristus. Jadi dia meminta untuk kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, tetapi ada juga kaisar yang lain, ya,
Bagaimana kaisar di sana itu ada kaisar yang lain itu yang mereka tidak suka dengan kegerakan Kristen ya. Sehingga mereka cenderung mengintimidasi ya, menekan orang-orang Kristen di sana. Tetapi sekalipun demikian, mereka senantiasa bertekun dalam iman ya. Mereka tidak takut oleh kematian, mereka tidak takut oleh tekanan apapun. Sehingga Tuhan memuji mereka maupun ketekunanmu ya. Terus ayat berikutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini berbicara bagaimana mereka paham firman Tuhan, sehingga ketika ada hamba Tuhan yang mereka mengatakan dia hamba Tuhan atau rasul, ketika mereka menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, mereka menyampaikan firman Tuhan, tetapi para jemaat di sana mereka mengetahui, wah ini disampaikan ini tidak benar. Mereka berani menolak ya, yang menyebut diri mereka rasul atau pengajar. Sebab dikatakan sebab engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi jemaat di Efesus itu pertumbuhan ketekunan mereka dalam firman itu luar biasa. Sehingga bisa mereka membedakan mana rasul yang benar, mana rasul pendusta. Mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Mereka tahu di sana. Karena saya percaya Bapak Ibu, kenapa mereka tahu? Karena mereka bertekun dalam firman. Amin. Rasul-rasul bergiat senantiasa mengajar. Ya, apakah persekutuan kecil, apakah persekutuan besar, saya percaya bagaimana jemaat di Efesus berani menolak berkata bahwa engkau telah mencobai mereka. Artinya adalah mereka bisa bertanya jawab, bersoal jawab, ya, dan menyebut dirinya rasul katanya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi kualitas jemaat di Efesus itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, terus di ayat 3 katakan dan engkau tetap sabar dan menderita, ya. Dikatakan di sini engkau telah tetap sabar. Seperti saya katakan tadi, mereka tetap sabar, yang artinya adalah bahwa mereka tidak mudah kecewa, ya. Mereka tidak bersungut-sungut. Sekalipun ketika mereka percaya Yesus, yang menjadi taruhannya adalah nyawa mereka, bahkan harta benda mereka bisa dirampas, kebebasan mereka bisa dirampas, tetapi mereka tidak kecewa. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka senantiasa tetap sabar di dalam apa yang mereka alami dalam hari-hari mereka. Dan dikatakan juga mereka menderita oleh karena namaku. Ya, saya percaya Bapak Ibu menderita sini bukan hanya sekedar menderita biasa-biasa saja, bukan hanya sekedar menderita tidak makan tidak minum, ya, tetapi lebih daripada itu. Kalau kita baca Bapak Ibu ada referensi tentang pertumbuhan jemaat di Efesus itu, bagaimana jemaat Efesus itu ketika mereka mengalami penderitaan itu, mereka begitu luar biasanya tekanan yang dialami, ya. Ada juga salah satu kaisar yang namanya Domitianus, ya. Itu adalah kaisar yang memang sangat benci dengan kegerakan Kristenan di sana, sehingga ketika mereka tahu orang Kristen, mereka merampas kebebasan mereka, ya, bahkan ditangkap, bahkan disalib, bahkan digantung, ya. Tetapi mereka senantiasa boleh rela menderita karena namaku. Ingat Bapak Ibu, karena Kristus. Ya. Bahkan sekalipun mereka kehilangan harta miliknya, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka tetap memilih menderita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kehidupan jemaat di Efesus. Ya. Luar biasa. Terus ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Ya. Sekian banyak Tuhan memuji jemaat di Efesus. Bagaimana tentang ketekunan mereka, rela berkorban, sabar menderita, ya. Tetapi ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Mencela di sini Bapak Ibu adalah berbicara bagaimana Tuhan sedang menegur keras, mengkritik atau mengevaluasi jemaat di Efesus. Ya. Karena aku mencela engkau. Kenapa Tuhan mencela mereka? Karena dikatakan di sini, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita orang percaya melakukan sesuatu yang excellent, yang terbaik kepada Tuhan, saya percaya itu karena kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan mencela, menegur keras, sebuah peringatan besar, peringatan keras kepada jemaat di Efesus? Kenapa Tuhan sampai mencela mereka? Karena jemaat pada Efesus setelah sekian lama pertumbuhan rohani mereka, mungkin bisa setahun, bisa bertahun-tahun, meninggalkan kasih mereka
semula kepada Tuhan. Mengapa meninggalkan kasih semula yang sangat serius di mata Tuhan? Ya. Mengapa meninggalkan kasih yang semula sangat serius di mata Tuhan? Ya. Katakan di sini, karena jemaat Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Terus ini lanjut di sini. Ya. Sebab apa yang kita lakukan tanpa didasari kasih, maka yang kita lakukan bagi Tuhan akan menjadi rutinitas, kewajiban atau tugas, bukan karena kecintaan atau kerelaan atau pengabdian kita yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang menjadi pokok permasalahan yang dialami oleh jemaat di Efesus. Kenapa Tuhan sampai mencela mereka? Karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula atau kasih mula-mula. Kenapa menjadi peringatan yang serius bagi jemaat di Efesus? Meninggalkan kasih yang semula itu sesuatu hal persoalan yang besar. Karena Bapak Ibu, kalau sesuatu yang kita lakukan bukan lagi didasari dengan kasih, maka yang kita lakukan bagi Tuhan itu adalah hanya sebagai rutinitas atau kewajiban atau tugas, ya, bukan lagi sebuah kerelaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Hendaklah firman Tuhan yang sampaikan di jemaat Efesus ini juga yang menjadi pesan Tuhan kepada kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ini sudah di akhir zaman, ya, bahkan akhir daripada akhir zaman. Begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak yang harus kita hadapi dalam hidup ini, dalam menjalani atau kita bertekun dalam iman, bertekun dalam firman. Tapi saya percaya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Amin. Bagaimana saya mengingat ketika saya dulu, ketika saya dibaptis, ya, ketika SMA kelas 1 atau kelas 2, saya dibaptis selam tentunya, saya mengalami kayak semacam roh yang bersukacita yang luar biasa. Ya. Saya pelayanan itu, saya tinggal di rumah hamba Tuhan. Itu daerah Medan, di Siantar namanya, tapi di kecamatan. Tempat kami pelayanan ke tempat 1, ke 2 itu bukan naik motor Bapak Ibu, itu jalan kaki, bisa 3 km, bisa 4 km, bahkan bisa 5 km. Itu mau hujan, mau gerimis, mau apapun kami harus berjalan kaki. Dan itu selalu bersama-sama. Kehidupan di sana itu bertani Bapak Ibu, mulai pagi sampai sore itu bertani. Jam 4 sore, kalau katakanlah ini hari ada pelayanan, hari Rabu contohnya, itu jam 3 sore, jam 4 sore sudah pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah jam 5, jam setengah 6 sudah jalan kaki, karena ibadahnya biasanya jam 8, karena memang perjalanan cukup jauh. Itu semangat, pulangnya bisa tengah 10, bisa jam 10. Pergi bisa terang bulan, tapi begitu pulang bisa jadi hujan atau gerimis. Tapi itu pun jalan kaki. Rame-rame bersama sedang jemaat yang lain. Rame-rame, yang dilewati bukan kota, bukan perumahan. Yang dilewati itu kiri bisa pemakaman yang Islam, sebelah kiri pemakaman Kristen, maju lagi pemakaman orang kita Tionghoa. Itu rumah saya itu begitu 10 meter itu kuburan orang Tapanuli. Tiap hari melewati kuburan. Tapi itu bukan menjadi suatu halangan bagi kami. Ya, semangat. Dulu ada istilah kami itu pencurahan Roh Kudus 10 hari 10 malam. Itu doa tiap malam Bapak Ibu. Tiap malam di gereja, semangat. Ada istilah lagi doa semalaman. Jam 8 malam sampai jam 5 pagi doa semalaman, dan itu bisa dikatakan sekali sebulan atau bisa sekali 2 bulan. Doa semalaman. Itu semangat terus, ya. Luar biasa. Dan hendaklah, ya, semangat yang mula-mula yang kita pernah alami dalam kehidupan kita itu yang harus kita kembali hari-hari ini, Bapak. Amin Bapak Ibu. Ya, bagaimana seperti juga Bapak Ibu pernah jatuh cinta, yang sudah menikah pernah jatuh cinta kepada istrinya? Pernah lah, ya. Walaupun mungkin latar belakangnya ya karena dijodohkan di awal-awal. Sesudah menikah, saya percaya Bapak pasti mengalami jatuh cinta. Apalagi karena memang sebelum menikah sudah melalui pandangan pertama, kan? Pandangan pertama, kan gitu kan? Dari mata turun ke hati, itu hatinya berdebar-debar. Ya. Sebelum mengungkapkan aku cinta padamu itu, aduh, pergumulannya sudah luar biasa. Udah duk-dak. Nah, begitu diucapkan aku cinta padamu, iya aku juga sama bang. Aku juga kau cinta padamu kau. Wah, itu sejak detik itu saya percaya Bapak, semua kepentingan pasti untuk pasanganmu. Amin. Kau bisa jemput dah kau? Siap. Di mana dek? Di sini. Tapi hujan kau. Oh, tidak apa-apa, siap. Semua tenaga untuk dia.
perhatian untuk dia, pemikiran untuk dia. Karena kenapa Bapak Ibu? Itu faktor cinta mula-mula. Amin. Itu reaksi daripada cinta mula-mula. Karena memang itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu. Itu alami. Sesuatu dasar yang kita miliki karena kasih, karena kecintaan kita kepada pasangan kita tidak peduli oleh karena apapun. Kita pun pulang balik capek kerja. Bang, capek kerja dah. Kenapa? Kok usah tanya, ada apa? Ada mau dibantu? Ini bang, mama butuh ini, tapi aku udah transportasi. Oh, nanti aku antar, aku jemput. Siap. Gampang lah itu, Dek. Di mana adik berada, aku jemput. Badai hujan jangan takut, gunung ku lalui, laut ku seberangi. Walaupun ini jangan takut, Dek. Pokoknya cintaku hanya padamu. Begitu menikah, puji Tuhan, sudah setahun 2 tahun, kau jemput kau. Bisa tak kau naik Grab, Be? Karena kenapa? Cinta mula-mula itu sudah mulai hilang, sudah mulai mendingin. Ya, cinta itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan lagi, tetapi biasalah itu. Dek, tolong dulu siapkan dulu. Ini abang sudah mau jalan nih, nanti nyampe tolong siapkan dulu air panas. Ayo bang, koko. Bisa tak masak dewek, Be? Aku disibuk cari ini, urus anak nih. Ada apa pula? Siapkan nasi, Be lah ya. Aduh, bisa tak beli nasi padang, Be, situ. Itu lagi bulan puasa kan banyak pinggir jalan. Pilihlah yang mana, bebas lah itu. Toh juga uang kau pegang kok. Toh juga uang kau pegang, Bang. Bisa tak kau, aduh. Padahal masuk kokonya itu, masuk suami kita itu, si istri kita itu bukan masalah dia yang pinggir jalan. Dia mau menikmati apa yang kau masak. Dia ingat kembali cintanya. Bagaimana dulu aku pacaran, dia siapkan masak nasi bubur, apalagi makanan ini. Dia kembali ke situ. Ternyata begitu ditelepon kokonya, Dek tolong dulu, belilah bang di pinggir jalan. Padahal tahu dah Bapak Ibu, kalau suami itu ketika dia minta makanan, dia sedang teringat bagaimana dia menikmati ketika dia jatuh cinta kepada engkau. Walaupun rasa waktu itu asin, dia bilang, wih enak nih Dek, enak, mantap. Padahal dalam hatinya, aduh Tuhan kenapa asin. Demikian juga kita Bapak Ibu ketika kita mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Pak Kas, nanti pelayanan, siap Pak. Ya kan? Pak, siap nanti pelayanan, siap Pak. Bila penting dulu tidur di gereja. Benar Bapak Ibu, tidur di gereja. 2 semalam itu kan mulai malam itu jam 8 malam sampai besok paginya. Bila penting sarapan di situ, makan siang di situ. Karena cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Ini juga yang dialami jemaat Efesus Bapak Ibu. Bagaimana mereka mengalami sebuah kegerakan karena kasih mereka, cinta mereka kepada Tuhan. Mereka tidak takut oleh karena apapun. Sekalipun harta benda mereka dirampas, kebebasan mereka dirampas, nyawa mereka menjadi taruhan, tetapi mereka senantiasa giat melakukan Injil, memberitakan Injil, memenangkan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Karena itu sebuah pesan kepada kita semuanya, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai Yesus datang kedua kali. 1 Korintus 13 ayat 1-3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini Rasul Paulus katakan Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat yang di Korintus, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan adalah karena dasarnya kasih. Bukan sebuah suruhan, tugas, tanggung jawab belaka. Tetapi dasar karena kasih kita, cinta kepada Tuhan, kerelaan kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mati bagi kita, Tuhan telah menebus hidup kita, maka ini juga kita lakukan. Kasih kita jangan sampai padam. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi pesan Tuhan kepada kita semuanya. Baik dalam pelayananmu, lakukan itu karena kasih. Karena kalau kita melakukan ini dengan kasih Bapak Ibu, saya percaya kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan dengan gereja, dengan pemimpin. Karena kenapa? Kita tahu kita melayani raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Bukan kita melayani gereja karena si A, pemimpin si B, bukan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melakukan pelayanan, sebuah tugas tanggung jawab di sebuah gereja atau dimanapun, kita akan melihat suatu saat nanti, waduh, saya ini sudah 1-2 tahun melayani Tuhan, melayani di gereja. Tetapi bagaimana gereja memperhatikan saya? Ini Bapak Ibu, hati-hati. Ya ini terkadang kita tanpa sadar Bapak Ibu, tanpa sadar
apalagi kita mengalami sebuah kelelahan, kecapean, kita merasa memberikan yang terbaik buat gereja. Wah, di sini. Tetapi kalau kita melakukan hendaklah kita, saya melakukan terbaik untuk Tuhan lewat gereja. Saya melakukan untuk Tuhan di dalam bisnis, melalui bisnis. Saya melakukan kepada Tuhan lewat rumah tangga saya. Jangan bilang, saya sudah melakukan terbaik di rumah tangga saya, tetapi suami saya, istri saya tidak memperhatikan saya. Anak-anak saya tidak peduli saya. Nah, jadi Bapak Ibu ingat, segala sesuatu yang kita lakukan itu hendaklah untuk Tuhan. Amin. Ya, sekalipun engkau melakukannya, kita melakukannya di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, pelayanan kita, komsel kita. Tetapi ujung-ujungnya dasarnya harus karena Tuhan. Ya, ini juga yang menjadi sering kami alami. Kami sebagai hamba Tuhan atau full time, terkadang ini iblis datang menyerang. Tetapi harus kembali lagi kepada kasih mula-mula. Tuhan bilang, bukankah engkau melakukannya untuk aku? Bukankah engkaunya pergi melakukan itu untuk saya? Kata Tuhan. Bukan untuk pemimpinmu, tapi untuk aku, itu kata Tuhan. Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya melakukannya karena murni saya mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, apapun yang menjadi doa-doa kita, kerinduan kita, Tuhan yang berurusan. Kalau boleh saya katakan, sebenarnya Tuhan tidak ada berkepentingan untuk menjawab doa kita, kalau itu tidak bertalian dengan kepentingan Tuhan. Kalau itu tidak bertalian dengan kerajaan Allah. Tetapi apa yang engkau lakukan Bapak Ibu berdasarkan kasih Tuhan, kasihmu kepada Tuhan, dan itu bertalian dengan firman Tuhan, bertalian dengan kerajaan Allah, sebelum engkau meminta dan mendoakan, Tuhan sudah siapkan, bahkan Tuhan sudah berikan. Ya, bahkan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan menyediakan jauh lebih daripada engkau doakan. Ya, tetapi kalau kita ngotot berdoa, Tuhan tolong, tapi itu kepentingan kita. Tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu dulu. Benar dah ini Tuhan ya, ini kepentingan kerajaan Allah, ada kepentingan Tuhan enggak? Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, baik bisnismu, ya, kalau lakukan ada di sana bagaimana orang lain diberkati, ya, karyawan diberkati, rumah tangga diberkati, bisa memberkati orang lain, bisa berbagi berkat. Saya percaya, sekalipun kita tidak mengumpulkan tabungan yang banyak lewat usaha kita, tetapi orang lain bisa diberkati, itu jauh lebih baik menurut saya. Ya, daripada kita menabung banyak, besar jumlahnya, tetapi orang lain tidak menikmatinya. Saya percaya Bapak, nanti ujungnya akan sia-sia. Kita meninggal mati, apa yang kita bawa? Tidak ada. Alangkah baiknya jika kita di semasa hidup kita memberi, berbagi. Berbagilah sedikit. Ya, berbagi. Menabur Bapak Ibu. Saya percaya apa yang kita tabur tidak akan kembali sia-sia. Kita tidak menikmati. Anak kita bisa menikmati. Anak kita tidak bisa menikmati. Cucu kita bisa menikmati. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang tua sudah menabur. Kita sudah meninggal puluhan tahun. Tapi bagaimana anak cucu kita menikmati? Orang bilang berkata, wih, dulu tahu gak? Dulu saya kayak gini karena akongmu. Aku gini, aku sukses gini karena amamu, karena bapakmu. Semua tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Lakukan, jadi jangan pernah, wah ini kau siapa? Padahal Tuhan sudah bergerakkan hidup di hati kita untuk memberi, berbagi kasih kepada mereka. Ya. Terus apa yang menjadi solusi agar kita kembali kepada kasih mula-mula? Yang pertama adalah kita harus kembali kepada kasih mula-mula itu. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus ingat dan menyadari betapa Tuhan kasih Allah nyatakan kepada kita. Lewat pengorbanannya, lewat penderitaannya di kayu salib, dia telah memberikan nyawanya. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita. Amin. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita, kenapa kita tidak kembali ke kasih kita kepada Tuhan? Ya. Jadi kembalilah kepada kasih mula-mula itu. Jadi Bapak Ibu yang rumah tangga sudah agak dingin, kembalilah kepada kasihmu yang semula-mula ketika engkau jatuh cinta pertama kepada dia. Amin. Kalau jatuh cinta pertama itu, maaf Bapak Ibu, mungkin dia baru bangun pagi, aroma napasnya pun begitu tidak sedap, itu rasanya enak sekali. Karena itu cinta pertama Bapak Ibu. Begitu hatinya, waduh maaf, hewan peliharanya pun lewat, oh itu kucing pacarku itu, senangnya dia melihat kucing pacarnya lewat. Ya, kembalilah kepada kasih mula-mula itu. Amin Bapak Ibu, kembali. Ya, jadi jangan hari ini yang kita alami, jangan kita ukur dengan sesuatu yang kita tidak pernah, maksudnya sesuatu yang tidak pernah kita sepakati. Tetapi kembalilah bagaimana awal-awal kita menikah,
Itulah kembali ke sana. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengalami pertobatan pertama kali bersama dengan Tuhan. Kembali kepada sana. Bagaimana kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak peduli dengan cuaca, sekalipun ekstrim cuacanya kita tetap pergi melayani, besuk, mengunjungi, mendoakan orang, memberitakan Injil kepada orang. Ya, sama-sama bagaimana mengayomi orang yang belum percaya sampai dia boleh percaya dan bertumbuh kerohaniannya. Lakukanlah itu semula lagi. Ya, saya percaya kalau kita kembali kepada kasih kita mula-mula, saya percaya Bapak Ibu ada sebuah kegairahan, ada semangat yang baru dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah kita ingat bagaimana Yesus rela mati untuk hidup kita supaya kita bisa mengalami kebebasan, mengalami kemenangan, diselamatkan. Lakukanlah itu semula kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua, kita harus bertobat. Ayat itu dikatakan ayat Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Ya. Jadi bertobat ini berbicara Bapak Ibu, ini berbicara metanoia, pembaruan budi dan pikiran menjadi pikiran Kristus. Ya. Jadi metanoia ini kita bertobat, artinya kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Itu makanya kita harus bertekun tiap hari dalam firman. Amin. Seperti bahasa Pak Heri bilang, kita bukan menguasai firman, tapi hendaklah firman yang menguasai hidup kita. Ya. Jadi kalau hidup kita dikuasai oleh firman, saya percaya Bapak Ibu, firman itu yang akan menuntun kita, firman Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Dikala kita mengalami sebuah tekanan, mengalami sesuatu yang keadaan tidak baik dalam rumah tangga kita, saya percaya kita bisa tenang, kita bisa tarik nafas. Elus dada, yalah Tuhan, dia istri saya harus menerima dia apa adanya seperti Kristus menerima saya apa adanya. Ini bisa muncul karena kenapa? Karena firman yang menguasai pikiran kita. Tetapi kalau pikiran kita menguasai pikiran kita, kau nih, aku sudah sabar dari kemarin ini, kau pun masih seperti itu juga. Ini pikiran kita ini Bapak Ibu. Pikiran Kristus sudah seperti itu. Saya mengasihi istri saya karena Tuhan sudah mengasihi saya. Bukan karena dia cantik Bapak Ibu. Kalau cantik relatif, iya kan? Kalau cantik mungkin artis lebih cantik kali ya dari istri saya. Tetapi bagaimana saya jatuh cinta kepada dia dan hari ini saya mengasihi dia, mencintai dia karena saya harus kembali kasih saya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya maka harus mengasihi pasangan saya. Demikian juga ketika istri menghormati suami bukan karena dia ganteng, bukan karena dia baik, banyak duit, bukan. Tetapi seorang istri hendaklah tunduk taat kepada suaminya seperti jemaat tunduk kepada firman Tuhan, kepada Kristus. Itu standarnya. Bukan karena dia baik. Jadi kalau kita tunduk taat kepada suami karena kita tunduk taat kepada firman 100%, sekalipun suami kita tidak mengasihi kita, suami kita tidak menghargai kita, tetapi kita bisa membuat sebuah sikap tetap hormat kepada dia. Dengan cara kita melayani dia, menyapa dia, menyiapkan segala kebutuhannya. Ya. Sehingga lewat itu perbuatan kita, sehingga suami kita boleh dimenangkan. Sehingga mereka boleh melihat ada Kristus. Sesungguhnya ada Kristus dalam hidup seorang istri. Amin Bapak Ibu. Inilah yang dirindukan hari-hari ini Bapak Ibu. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Jadi metanoia, ada pembaruan ya budi dan pikiran kita kepada Allah. Ya. Dikatakan di sini ya, metanoia bertobat gini ya. Dia bertobat berubah nih, udah berpikir ya. Terus ada pembaharuan akal budi. Diisi firman Tuhan. Ternyata ini sesuatu hal yang tidak baik. Maka kita harus berbalik 180 derajat dan kita mengarah kepada Kristus, salib Kristus mengisi sehingga yang lama itu otomatis dengan sendirinya tertinggal. Jadi kita nggak usah sibuk. Ini dosa, aku ke kiri, aku ke kanan. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tinggalkan. Metanoia, berubah, isi pikiran dengan Kristus. Kita tinggalkan, berbalik 180 derajat, mengarah kepada salib Kristus. Terus berjalan, bertekun terus, lakukan. Otomatis kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita, kebiasaan daging kita, otomatis akan tertinggal dengan sendirinya. Karena kenapa? Firman Tuhan yang menguasai hidup kita, pikiran kita. Terus yang ketiga, melakukan semula yang kita lakukan. Dikatakan di sini, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Ya, ini berbicara Bapak Ibu, bagaimana dulu ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, melakukan semuanya. Kalau di jemaat Efesus itu bagaimana jerih payahnya, ketekunan mereka, yang berani menolak pengajaran sesat, yang salah, terus sabar karena Kristus, rela menderita karena Kristus. Itulah yang harus kita lakukan kembali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita bertobat, tetapi tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Percuma, ya. Bertobat itu kita harus kembali melakukan apa yang semula kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, saat ini coba sekian detik kembali ke belakang, renungkan kembali apa yang Tuhan lakukan, apa yang engkau telah lakukan kepada Tuhan ketika engkau mengalami cinta mula-mula bersama dengan Kristus. Kembalilah lakukan itu Bapak Ibu. Karena itulah yang membuat kita boleh mengalami kasih Kristus kembali, mengalami pertumbuhan rohani kembali, mengalami kegerakan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Artinya ada pengalaman tersendiri bagi kita bersama dengan Tuhan. Lakukanlah itu kembali semula Bapak Ibu. Ya. Terus dikatakan, kalau kita tidak bertobat dan tidak melakukan yang semula yang kita lakukan, maka kaki dian kita akan diambil dari hidup kita. Ya. Dikatakan di sini, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kalimat ini katakan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, kaki dian itu berada di ruang Maha Kudus di Bait Allah. Kaki dian itu tempat lilin, ya, untuk dinyalakan supaya sekitar ruang Maha Kudus itu di Bait Allah itu terang. Ya. Artinya Bapak Ibu, kaki dian itu bisa berbicara firman Allah, menerangi hidup kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi kalaulah sampai kaki dian itu diambil dari hidup kita, apa jadinya hidup ini? Semua jadi gelap. Dunia ini sudah gelap, jangan sampai jadi gelap lagi hidup kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada pengwahyuan Tuhan, tidak ada tuntunan Tuhan, tidak ada pencerahan Tuhan, tidak ada pencerahan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi kembali kepada kasih kita semula. Lakukan lagi apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan, dasarnya karena kasih. Supaya kaki dian itu tidak diambil daripada kita, Bapak Ibu. Lakukan lagi. Jadi biarlah kaki dian, firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, pencerahan firman Tuhan itu ada pada kita sehingga kita boleh melakukannya. Ya, ini sangat kita rindukan senantiasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang punya bisnis, ya, kembali kepada melakukannya untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kaki dian itu tetap ada dalam hidup kita. Tetap ada dalam usaha bisnis Bapak Ibu. Sekalipun orang mengalami sebuah kayak kayak samar-samar, abu-abu, tapi saya percaya Bapak Ibu, di dalam Tuhan selalu terang dan jelas, tidak ada abu-abu di sana. Ini tujuanmu. Kita tahu ini tidak mudah mencapainya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita yakin ini datangnya dari Tuhan dan ini benar-benar datangnya dari Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri akan memperlengkapi kita. Tuhan sendiri akan menyiapkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan untuk mencapai visi tersebut. Jadi yang bilang, wah Tuhan tidak mampu nih, saya tidak bisa nih. Orang tidak ada bersama dengan saya untuk mencapai visi itu. Jangan takut Bapak Ibu, kalau itu visi datangnya dari Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Apakah itu karyawan yang takut Tuhan, apakah itu SDM yang memadai, Tuhan pasti cukupkan. Seperti saya bilang dikatakan tadi, kalau semua yang kita lakukan dasarnya karena kasih kita kepada Tuhan dan ada bertalian dengan kerajaan Allah, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Yang penting kita melakukannya untuk Tuhan. Ya. Kalau kita tidak bertobat dan tidak melakukan semula, ini sudah tadi ya. Terus ini ayat terakhir Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 7. Dikatakan di sana, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi Bapak Ibu, ini pesan Tuhan kepada kita semuanya. Ini sudah akhir zaman. Tetaplah pegang teguh kasih-Mu kepada Tuhan. Lakukanlah semula apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita boleh bertahan sampai akhir zaman. Ya, sehingga kita boleh bertahan dan mengalami sebuah kemenangan di akhir hidup kita. Sehingga kita
diberikan oleh Tuhan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kita boleh menerima mahkota kehidupan. Kita boleh menerima berkat dari Tuhan, upah dari Tuhan. Kita boleh bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Ya. Selain kita mencapai ke sana bersama-sama dengan Bapa di surga, lakukanlah yang semula engkau lakukan bersama dengan Tuhan. Baik dalam rumah tanggamu, bisnismu, pelayananmu, ya, lakukanlah semula. Karena itulah yang Tuhan rindukan hari-hari ini kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Dia. Amin Bapak Ibu. Amin firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Biarlah kami Bapa di surga boleh bertobat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh kembali kepada kasih-Mu yang semula ya Tuhan. Dan kami melakukan semula apa yang kami lakukan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kasih kami, kecintaan kami kepada Engkau ya Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Yang di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Dimanapun kami boleh berada ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu boleh diberkati. Dan kami boleh diteguhkan kembali oleh firman-Mu. Kami boleh kembali kepada kasih kami semula kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita diberkati ya oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Kas untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan untuk yang seminar keluarga mengenai kasih yang semula. Mari kita datang bersama-sama, daftarkan diri Bapak Ibu. Lewat komsel-komsel yang ada, yuk daftarkan supaya setiap kita boleh diperlengkapi kembali. Ada pengajar-pengajar yang untuk kita boleh digairahkan kembali cinta kita yang semula kepada Tuhan. Amen. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersyukur. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang indah. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan. Perbesar kapasitasnya untuk boleh kembali Tuhan. Bergairah melayani Engkau Tuhan. Berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan. Supaya menjadi keluarga yang boleh memberkati banyak orang. Terima kasih buat setiap kami juga Tuhan, setiap jemaat-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan ada penyertaan, ada pelindungan. Kami digairahkan kembali Tuhan untuk boleh kembali cinta mula-mula kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan berkat-Mu atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan hari ini, perintah Tuhan hari ini, untuk Engkau bertobat, untuk setiap kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, kembali melakukan cinta kita yang semula kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengatakan engkau naik bukan turun, Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Dia akan memberkati anakmu, memberkati cucumu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan terima berkat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.